Ada seekor capung kecil berkeliling nan biga.
Handphone kalau mau scan gimana? Bisa nggak? Gimana sih? Ayo, ngomong lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. 1, 2. 1, 2. Aduh 10 mah kurang jeung pasukan. Mana HP-nya gua foto. Enggak ini aja. Oh, itu dia PMA tengah ya. Cik. Beli 5 nih, beli 5. 1, 2. Amin. 1, 2. Bang Yi. Makan dulu Om Yudi. Tante Dewi. HR tuh apa ya? Ayo mandi. Semua guys, pada siap. Lewat. Ayo makan. Mau diizin. Itu kok nggak ada nama Eganya? Tadi ada nama Ega di sini. Udah nyakitin si itu siapa? Kan nungguin yang itu. Boleh. Nah, oke. Di bawah pohon nih adem nih. Yang ada keren sih ini sih pesertanya nih. 1, 2. Nih, 1, 2. Ujung sana. 1, 2, 3. Nah, gimana tuh? Dulu tuh aku sebagai peserta. Sama. Iya kan? Cepat banget itu. Iya, bener cepet banget itu. Dapat door prize juga ya. Wah, itu combo double namanya. baik. 1, 2, 3. Oke, musiknya mana nih? Kita kocok dulu untuk 1 buah. Lihatin dulu. Berapa? Wah, banyak. Yang saya sumpahin dapat grand prize. Sudah siap belum? Jawa Timur. Nggak ada suara. Ada. Kalimantan Timur. Ada Tenggara mana? Sulawesi Tenggara. Slogannya coba Om. Slogan Big Family Indonesia nih. Coba. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kepada owner Big Adventure dan Big Armor, semua hal yang kita Persilakan. Mana ketum? Silakan Tum. Mana ketumnya mana? Kasih lewat ya. Kita acara Gathering Nasional Big Family Indonesia 2020. Big Armor dan bukan hanya Big Group yang berkembang secara pesat. Ini juga kita menghadirkan cukup banyak bintang tamu ya. Ya pertama-tama kita dapat berkumpul pada hari ini. Selanjutnya Indonesia, terutama untuk para user, karena dan kenapa Big Adventure dan Big Armor bisa berdiri sampai saat ini. Ini sudah kurang lebih 3 bulan bekerja keras memeriahkan acara ini. Tadi juga teman-teman 200 peserta pertama berkat dari sponsor dari Ascendo Electrical. Terima kasih kepada Iya dong, harus tim dong. Big Fam Indonesia. Harus dong. Betul ya kan? Lihat ini 1, 2, 3. Ini untuk 6 orang, jadi terlihat 1, 2, 3. Musiknya boleh disetel dulu, mungkin ada yang hafal. Ini yang terkompak nanti di sini yang ulang-ulangnya yang kompakin dulu masing-masing kelompoknya. Ya nanti berada di crafting day itu membutuhkan 1.000 itu 6 orang. Bisa.
Baris lagi. Udah? Siap. Yudi. Tunjukin hadiahnya. 1, 2, 3. Tarian daerah kita akan bagikan door prize kembali. Door prize lagi. Ayo, pegang dong. Satu, dua, tiga. Pantesan apa pundaknya bisa ngelakuin gitu. Iya, lentur gitu ya. Ayo, 1, 2. Ya, Masya Allah. Bagaimana perjalanan itu? Udah ntar aja deh. Wah, Saya udah nggak sabar. Tunggu, Kang Ardin. Ini udah keliling Mekah, tapi masih hitam loh. Gimana nih? Mungkin ada yang pengen disampaikan. Yang Big Adventure ada di sana. Masih 1, banyak barang-barang 2. diskonnya. Big Family Indonesia yang ketiga ini biasanya anak racing 12 menit loh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita hitung mundur. 1, 2. Ala-ala ini. 1, 2. Gitu. Apa nih? Yang hadir. 1, Hafalin semua. 2. 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 terdaftar. Berarti yang batal ikut ada 2 peserta. 1, 2, 3. 1, nggak apa-apa, bagus. 1, 2. Mantap. 1, 2, 3. Oke, berapa menit lagi? 1, 2, 3. Pasnya aja lah, berapa? lagi. 1, 2, 3. Kecap. 1, 2, 3. Wah, ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah selesai nih. Wah, soto 1, Banjar 2, Jina. 3. Soto Banjar. 1, 2, 3. Ada juga. Alamatnya di mana, Kak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jakarta. 1, 2, 3. Ibu, Berarti persaingannya berat 1, loh. banget di 2, 3. usaha rumah makan gitu. 1, Boleh nih sekalian promosi 1, di sini. 2. Diskon. 1, 2, 3. Oke, 3 menit lagi. 3 1, menit terakhir yuk. 2. Dan melepas 1, 2, 3. Menit lagi, Kang. Siap. 1, 2, 3. Bisa 1, 2, Anda dari mana tadi 3. Jakarta? Juri dan tim dokumentasi. 1, Oke? 2, 3. 1, 2, 3. Dan Dewi di sebelah mana ini? 1, 2, 3. Area ya, oke. 1, 2, 3. Ada somai, semangka, ini semangka. 1, 2, 3. Ya, baju pink 1, 2. Mana nih peserta cosplay? Wah, jangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. 1, 2. Saya sama bawahnya tembakan. 1, 2, 3. Wah, palaknya ini. Pengorbanannya, kesetiaannya. Masya Allah. Takut jatuh dia. Iya. 1, 2. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Foto. Satu, dua. Gokil. Dia kan orang Bandung. Jadi lagi keliling kebun teh katanya. Ini ada peserta cosplay. Iya masih ada. cosplay. Belum penelitian lagi ya. Ya. Untuk peserta pertama. Satu, dua. Dari mana yang paling? Satu, Ya, dua, tiga. Cosplaynya ya. Kita akan Siap-siap ya. Putar-putar. Pak Guru dan muridnya. Kak Amanan, silakan. Dia. Silakan. Iya, ada. Ambilnya udah takut. Takut ya bilang. Foto dulu ya. Ada airnya, iya. Oke, salam dulu sama Spiderman ya. Satu, dua, Oke. tiga. Tangan dulu untuk Spiderman. Ayo kita suruh jumpalin dulu, jumpalin. Kami persilakan. Oh. Selanjutnya ada Mana sih dia orangnya? karakter. Karakter apa tadi? Selanjutnya adalah Lewat aja yang ini mana dia? Ya. Oh, ada. Dua kamu sendirian, emang gak ada pendamping. Kan malu. Wah ada. Foto dulu. Keren banget. Dulu. Set. Dah, situ, Om. Apa tadi namanya? Lupa aku. Ya. Kan effortnya ya. Hebat-hebat loh peserta Gatnas. Ya, peserta cosplay kita foto bareng dulu. Ayo peserta cosplay. Yuk. Satu, dua, tiga. Tiga. Oke. Tiga anduk, betul. Tiga. Yuk. Satu, Ada dua, tiga. 4 Satu, 249 dua, Ada? tiga. 24098. Satu, 2409. Ada abangnya ya? Satu, dua, tiga. 4 dari Big Adventure series Matoa. Matras. Satu, dua, tiga. Nah, ada dari awal. Satu, dua, tiga. Mumpung masih pada pakai cosplaynya ya. Betul. Jadi pas menerima hadiah pas masih 3, Yuk. 2. Satu, dua. 18.40 Satu, kita akan dua, kumpul di sini. Udah cukup, pentas mau ada yang keluar. Kayaknya bingung. Untuk yang belum mendapatkan hadiah, ayo Ada perwakilannya suruh dia pilihnya aja kalau enggak. ngacir. 1, 2, 3, C. Selanjutnya. Aha. Ayo salah satu. Panitia. Sama panitia yang wakilin. Sama panitia yang mau kirim boleh. Speaker bawah. Ayo om bikin lagi om. Gak apa-apa boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Oke. Lanjut. Dompet lagi. Oke, lihat sini. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua. Situ udah deh. Satu, dua. Sebenarnya kalau persiapan khusus ya, karena kan sebelumnya kan udah gue keliling Indonesia 29 provinsi. FYP tentang umroh Mekah, Madinah, umroh Mekah. Pas kemarin selama perjalanan keliling Sulawesi itu, daerah apa aja, nanti apa namanya visanya kayak gimana. Mungkin bisa ngikutin gitu. Karena kalau fisik pun pas ketawa dia. Ya. Belum muncul. Belum. Di Pulau Jawa pertama kali menginjakan kaki di Sumatera itu. Takutnya ada keperluan yang lain kan? Iya. Nggak tahu kita. Masako gitu.
B. Majuan yuk teman-teman semua yang masih ada di belakang, kita akan segera mulai untuk 127. Ada? Sini suaranya turun. 5. Ada jauh soalnya klasternya. 4. Siap kompakanmu. Ini yang lagi lari. Nomor undian selanjutnya 2, 4, 2, 1. Yuk, kita hitung kalau nggak ada. Hitungan 5 mundur. 5. 3. 1, 2, 3. 2, 1, 6. 1, 2, 3. Semua. Bagi. Nanti saya sedikit ada muter nanti Om ya. Ini pilihan Om ya. Lihat ya, Betul. Nah, Dulu kiri kanan. ya. Mari. Teman-teman yuk. Ya. Ya, sebelum sedang saja senamnya. yang di tenda. Kasih dong friend. Bogor. Oke, ada informasi nih. Belum ada fotonya nih, Kang Kopi. Gokil emang ya, Bang. Iya, Bang. Marlo keren. Undian punya teman-teman semua. 1, 2, 3. Yang besar boleh, yang besar. Yang besar ada. Biar semangat. Oh, celana dari suara. Dari Amposi. 2, 4, 4, 3, 5. Gak ada ini di sini. Gak ada di sini. 4. Kita hitung ya. 4. Merem. Bacain yang kencang. Bacain yang kencang. Boloho. Jadi, kocok lagi, nggak ada. 395. Oke, betul. Ini juga lagi. Ini hadiah. Kita nggak dipoto tadi. Ayo sini Kang Adin, lanjut lagi. Janji apa di mana? Malam minggu jadi keladu. Mantap, terima kasih. Bikin paling romantis yang syati kita bikin Dua.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai bang. 1, 2, 3. Kecil bos sabun. Waduh, pada diri. Bang, kadanya boleh ditaruh di tengah. Kita buat lingkaran. Oke teman-teman, mungkin ada yang nemu kunci motor. 1, 2, 3. Sekarang buat lingkaran. 1, Cewek. 1, 2. Yang cewek, yang depan panggung, mundur. Terus. Pada pesawat. 2, 3. Langsung terbaik, terima kasih. Oke, ini ada Ya. untuk register pertama di link. Ada, alhamdulillah. 1, Coba dicocokin dulu nomornya. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya, Kang ada Jauh kita berikan apresiasi. jauh. Boleh tepuk tangan dulu dong, apresiasinya ini untuk teman kita yang paling jauh loh. 2 jam Spider-Man. 16, pulang laginya tanggal 16. Sekalian liburan kayak Berarti gini. sekalian liburan. Per jaket-jaketan, per sleeping bag kan udah kelihatan nih. Baik, oke. Pak Ketum dengan Pak 4 CYB Fortuner Putih F1637. Jalan ya? Oh ya. Terima kasih. Kita foto-foto dulu. Adalah apresiasi, bentuk apresiasi dari 1, 2, panitia. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tahan di kata. 1, 2, 3. Mas ya, 5 spoon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 24037. 1, 2. Oh, Ntar ulang lagi. 1, 24028. 1, 2, 3. Ya itu. Berapa? Lanjut, pokoknya kita habis. 2413. 241. 29. 240. Tahan, 1, 2. 24029. Ayo. Terakhir 240. 1, 2. Ya bertiga nggak apa-apa. 1, 2. 4052. Yang belum difoto mau Ibu. Hah? Oke, 1, 2. Maaf nih. Bentar, 1, 2. Ada Siska sebutin ya. 1. Ayo, satu perhati. 400.000. Tadi kakaknya mana? Habis hampir 5.000 pieces. 1, 2. Ini celananya poketnya banyak. Mau taruh power bank. Waduh. Cepet mas. Boleh dilihat ya Mas ya. 24274. Ayo nih. Tahan. 1, 2, cik. Adalah 24014. Selanjutnya adalah Sigura Pro ya. Sigura 475. Nomor undiannya adalah 240. Bagus banget ya. Dan hemoknya sangat terkenal. Harga 24035. 1, 2. Tahan. Banyak pokoknya satu-satu nih kopi. Barter. 24056. Ikutan juga di belakang ya. Ya. Nih, dipoto bareng owner brandnya. Ini semakin menegangkan dan ini yang ambil langsung Mas Biga ya. Betul. Bisa dilihat ya teman-teman.
1, 2. Kiri. Berarti yuk. Hayu. Siapa lagi? Oh tuh. Gue belum juga ini, Umi. Aku yang hitam belum. Belum. Malam dia bilang kenapa ketinggalan dulu, muter lagi. Ini jam mau. L-nya peserta itu ada yang minus 4. Iya. Beb, ikut Beb. Jangan sampai nanti di itu pesan saya, karena ya kita berkegiatan di alam ini dan apa namanya sih Ya, lumayan banyak dari peserta udah hadir ya. Mungkin nanti kalau Rame-rame nih. 1, 2. 1, 2, 3. cukup. Naik lagi ke sana panjang. Nih. Foto Mas. Foto. Biarin. Pik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anip. Bentar. 1, 2. 1, 2. Lihat sini, 1, 2. 1, lihat sini, 1, 2. Ya, 1, 2. Bung. Iya tuh. Oh gitu, oke. Biasanya rusak. Bangkunya mana, Bu? 1, 2. Nih. Nih jam. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, gitu nongol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. sibuk terus ya. Ada banyak kali ratinya. Belum bisa daftar ya? 200 pertama mah aman insya Allah. Apa nyiapin ini coba? Dan kita satu saya tuh bawa. Dari satu kan saya juga belum ada kan? Nih, sekalian sama Ardin. Satu, dua. Terlalu jauh nggak? Enggak. 1, 2. 1, 2. Satu, dua. Rombongan besan nih. 1, 2, 3. Makanya yang luas dong. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Satu lagi nih. Ada Bang Diki sih kata. Kap. 1, 2. Perut gua enggak kelihatan. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Candid.
cerita anak Endit. Manis banget ini. Udah jalan. Satu, dua. Satu, dua. Bayi hiji. Tak kira. Satu, dua. Satu. Satu, dua. Satu, dua. Arogan bang. Satu, dua. Satu, dua. Bentar. Satu, dua. Boros. Ya ini kasih aja gelas 5. Bawa, gue Sibuk juga. Baterai lagi, center lagi. Habis guys. Ngomong-ngomong spanduk ada. Gak usah regis ya. Topi ya? Hah? Panasan di Monas ya Pak ya? Gosong. Dulu kali ya. Satu, dua, tiga. Mal dulu. Satu, dua, tiga. Di pagi hari ini. Ayo Mas Tika. Ya, sukses terakhir ya. Geser rekan-rekan. Gantian. Satu, dua. Udah kayaknya gini. Satu. Juga ada di sana. Kayaknya gini. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, satu. Satu, dua, satu, dua. Dapur kelaparan sih kita. Ayo tim dapur foto dulu. Satu, dua. Hep, sip. Dah. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Roda 4 Daihatsu B1214 parkir yang sudah disediakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo foto. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Enggak, sewa no situ. Ini dari mana? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Teman-teman bisa dapetin di booth sini dengan harga 3% untuk pro. Satu, Kapan dua, lagi? tiga. Nah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo ini. Siap. Satu, dua, tiga. Kayak brutal. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Lumayan teman. Dia main kecil. Ya soalnya gak ada saya. Satu lagi ayo, ini yang ada dulu. Satu, dua. Satu, dua, tiga. 200 pendaftar pertama. Registrasi pertama yuk. Ada yang belum. Dan ada yang 18.000. Satu, dua, tiga.
bisa langsung mampir ke sini. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah mensupport acara kita. Nah, sip. 1, 2, 3. Segitu aman. Peserta 1, 2, 3. karena tadi pun aku mandi sampai lepas sendal. Saking kita kenalan dulu sama teteh-teteh yang pakai baju. 1, 2, 3. Sekali lagi aku. Jadi untuk hari ini teman-teman diperbolehkan untuk memakai baju saat senam 1, pagi. 2, 3. Ketika nanti aku panggil nomor undian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pinjar kopi ada Bang Bali dan 1, 2, 3. Wah, Tangerang banyak loh padahal. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ya, nggak apa-apa. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Goreng. 1, 2. Satu, dua. 1, lihat sini. 1, 2, 3. Bendera aja kalau apa. 1, 2, 3. Mau dong ketuplak? Iya. Ya, masa anak gua nggak dikasih? Pasti tahun depan lebih banyak lagi acaranya. Ya tinggal jangan sampai capek aja tuh. Duit-duit nyobain makanannya karena banyak banget kayak gini. Thank you Bang. Oke, terima kasih Bang. Wah tadi banyak. Gimana Kak? Cocok nggak? Mana Kang Aryami? Nah, ini jadi bisa Tata Ica. Belakangnya. Lagi Tata Ica. Depan panggung ada Kang Aryami. Iya, ada kakak. Ada kakak. Ini kakak saya udah paham paham nih. Bapak kan nggak tahu, nggak kenal. Enggak, bukan. Aduh, lihat Kang Aryani makan jadi pengen kan kamu ngeliatin aja. Ada tisu kalau mau. Waduh, menegangkan sekali. Banyak banget minyaknya. Oke, namanya boleh disebut? Cosplay siap ya, cosplay ya. Karena perlombaan sore hari ini akan ditutup oleh cosplay sebelum kita melaksanakan isoma. Jadi sebelum nanti sholat maghrib, perlombaan terakhir akan diisi oleh cosplay. Jadi buat teman-teman yang sudah mempersiapkan kostum terbaiknya, mungkin sekarang lagi bisa dandan atau nanti ketika kita panggil bisa langsung maju ke depan. Jangan tergoda sama ketuplak. Bahaya. Wah, ada tim yang lagi makan di sini nih. Lihat itu pada masak yang sini lapar kayaknya. Dan mimik mukanya kan. Iya. Gimana?
Bang Ikil, kita ngobrol dulu nggak sih? Bang Ikil gimana nih ceritanya bisa datang ke sini? Waduh. Boleh silakan duduk sambil menikmati sambil menunggu penyajian dari peserta. Soto Banjar. Nah, kalau ini apa nih Kak? Ini lagi masak apa nih? Acara gathering nasional di family yang ketiga ya. Iya betul. Semoga apa namanya silaturahmi ini bisa. Ini kok gede banget loh. Amin. Bener biar bisa berkah sampai ke Mekah dong ngikutin. Iya. Aku ngikutin banget ya. Kalau bannya betul sih kasihan banget. Bang Ejas, ada Bang Aryami, sama Bang Gedor dan Mas Biga, betul. Boleh keliling-keliling Mas Aryami. Istimewa banget ini jurinya, luar biasa loh. Wah ini tuh namanya apa tuh Mas? Mochi. Wah, sop ayam. Oh tapi ini ada yang pink apa ini? Oh itu deset. Puding buah naga. Wih, variatif banget. Pasti juga bingung deh saya Iya. ya kan? Keren-keren. Oh ini sih spicy gitu, apa sih masalah? Penting juara. Warnanya cantik. Warnanya cantik. Jarang ya tante ya berarti ya Teh? Semangat ya. Belum selesai. Ini bukan mendoan tuh ya. Ini satu apa Teh? Iya. Oh mendoan. Boleh pesan satu Kak? Semangat Kak. Kita bikinnya satu doang ya? Iya. Jangan lupa follow juga Instagramnya berarti Kang Artif ya. Betul. Follow Instagramnya Mas Ekil, Bang Aryami, Bang Ejak dan Gester Shop ya. Dipakainya besok ketika mulai senam pagi. Nah jadi kita kompakan semuanya pakai baju ganas yang warna hitam ini. Bisa dipanggil dalam hitungan 5 detik tidak maju ke depan panggung maka kita untuk yang cosplay bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Oh, masak juga, cosplay juga. Wah, multitalenta sekali. Untuk dewan juri yang sudah Di sini. Ya, dari sudut ujung. Oh, kita kedatangan Bang Iki TV juga. Selamat datang untuk Bang Iki. Selamat datang di acara Gathering Nasional. Selama ini saya hanya melihat di Instagram loh. Salam kenal Bang Iki. Wah, mantap. Mantap. Aduh, ini sih bertabur banget ini di sini keren. Iya, waduh, star-star semua di sini. Deg-degan ya, Kak? Kak, deg-degan nggak? Bakarnya pakai apa? Katanya bisa aja kan? Jadi sudah mulai menyebar. Lalu ada Mas Biga. Mas Biga ngejuri sebelah mana nih? Bingung lah juri orang banyak begini pesertanya. Ada 21 peserta. Wah, sambalnya pada nyengat-nyengat banget, Mas. Wah, ada yang bikin es. Wah, bikin es satu teko itu. Buat panitia cukup kayaknya itu. Selamat datang di Ganas 2024. Selamat datang Bang Eja. Aduh, tadi naik apa? Bang, naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Mendaratnya di mana? Ini apa Teh? Telur gulung. SMK, jadi rasanya harus mantep. Tipsnya buat yang lain mau sedang menyajikan Semangat. Oke. Sampai jam 4:12. Pesertanya cuma Mbak ini yang sendiri. Ada Noni Belanda. Ada Pak Guru bawa anaknya. Ada apa lagi nih? Bangsa Benih apa dia siapa nih? Bawa bini ya. Oh, Kuan Demang ya, bawa Demang. Serem banget bininya balak ya. Sama Nenek Lampir. Tapi ini enak banget kalau nyambi jangan masa ada maling kan lucu. Mana? Jaket itu baju merah apa itu katanya Kak? Ini itu dia masih dari Big Hero. Karakter animasi. Karakter animasi. Karakter animasi bisa kudet ya. Ini kayak gimana nih? Kagak ada kopi. Wah, keren banget nih. Masih ada. Masa satu lagi saya bilang ada maling kan kita dikebukin security. Itu sesimpel itu ya. Ayo maju. Di sini ya, bertiga di tiang sini ya. Aduh, ini nyampainya besok. Yuk. Oke. Nah, berhenti di situ boleh dadah-dadah. Ya, tepuk tangannya mana untuk Falak dan suaminya yang mau lahiran. Aduh. Wah, keamanan. Bukan muhrim. Bukan muhrim, woi.
Puterin audiens. Yang bawa aja muridnya sampai Tangerang. Lah. Udah lu. Masuk polis lah. Oke. Oke. Tepuk tangan yang mana untuk Nani Belanda. Dia dikasih bunga cie. Musiknya pas banget. Iya pas banget musiknya. Ayo main tembak-tembakan berdua tuh sama ini tuh. Sampai belok ya. Sampai belok. Sampai belok. Jepit kumisnya, aku nggak punya kumis ya Lupa. Dia punya kumis. Aduh. Oke. Tepuk tangan untuk Chandra. Karakternya mendalami banget. Oh emang karakternya begitu. Tepuk tangan yang mana dong? Untuk dari Chicken Fried. Mau pakai mic? Oh boleh. Boleh. Oh itu. Tuh ada apa nih? Mungkin teman-teman akan ingat ini. Microphone destroy. Oke. Satu lagi. Satu, dua. Oke. Balalala. Thank you bang ya. Satu, dua. Balalala. Oke. Wah serem juga dikawal. Wah keamanan datang. Set. Lo bagaimana itu? Itu jurus paling apa itu? Perut tahan. Ya. Oh cerita gitu. Nah maling. Pengen jadi Wushu. Set. Iya. Keluarkan jurusmu. Wah, atlet beneran sih ini. Tepuk tangan dong. Wah, beri tepuk tangan yang meriah. Gatot kaca tadi tulisannya mana Gatot kaca? Tulisan. Oke. Iya, siap. Oh kirain keamanan baru ini apa nih Om? Pencak silat. Pencak silat. Oh iya ketutupan benar-benar. Wah. Awas. Gadis berkerudung merah. Silakan. Tepuk tangannya boleh. Cantik banget. Cie, mana senyumannya? Masih jomblo nggak? Iya, set. Iya. Tepuk tangannya dong untuk karakter Jessie. Wah, mantap. Saya ngeri nenek lampir takut split lagi. Oh, jalannya. Dia mau ketawa lagi dah. Wajah. Mantap sih ya. Anak outdoor banget kayaknya. Iya, anak outdoor sekali ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Tante dong. Sebagai sosok yang kuat, berani dan cerdas, namun juga memiliki sisi kemanusiaan yang dalam. Melalui kegiatan Big Adventure Gathering Nasional, semoga persembahan kostum ini dapat memberikan dampak positif bagi semua peserta Gatnas untuk selalu bersemangat, happy, solidaritas, dan bangga akan produk karya anak bangsa. Big Adventure Jaya. Tepuk tangan yang meriah untuk Gatot Kaca. Salam kenal, silakan. Selamat malam. Gimana nih perjalanannya ke acara ini gimana? Tengah dong. Ada. Halo semua teman-teman. Aduh, semangat Cikarang Pride, semangat. Cikarang Pride. Salam kenal dulu ya sebelum Oke, silakan. Perkenalkan aku Diva yang akan jadi moderator di Jam Session malam ini yang sangat inspiratif. Udah pada tahu belum siapa aja yang mau sharing? Udah pada tahu belum?
Belum tahu? Kasih tahu dulu Kak. Oke, siapa yang mau denger sharingnya Kak Furki? Rame. Yang mau denger cerita sharingnya Bang Misbah? Wah, mana suaranya? Iya, udah tunggu banget betul. Kalau Ejak mana suaranya? Wah, Cewek-cewek semua, cewek-cewek semua. Pas banget malam minggu coba kayak. Oh iya. Malam minggu ini bareng orang-orang hebat di sini. Kalau yang mau dengerin sharingnya Mas Adi, 12 Vibes? Nah, Ada woi, rame juga dong. Emang sama kayak Mas Adi, pendiam juga oh nih yang iya mau sama. dengerin. Iya. Tak kenal maka tak sayang, nanti kenalan lah biar sayang. Asik. Oke, mungkin Oke. kita sebagai MC turun aja. Nah, kita lalu turun acara dulu selanjutnya dan akan kita serahkan diserahkan kepada full Tesiwan kepada Tesiwan. Makasih banyak. Oke, silakan. Oke deh teman-teman, biar nggak nunggu lama-lama lagi, langsung aja deh kita panggil ya untuk guest star sharing session malam ini. Sama-sama ya kita panggil ya dari Kak Furki. Oke, Bang Misbah. Yang lagi dong nih, cantik juga nih. Ejak. Mas Adit. Oke deh. Nah, di sini teman-teman kita bakal dengerin banyak cerita yang berbeda-beda juga backgroundnya ya, Kak Furki, Bang Misbah, Ejak dan Mas Adit. Cuman mungkin bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya tapi nggak tahu deh, belum pernah lihat sebelumnya. Jadi kenalan dulu ya dari Kak Furki dulu. Boleh diperkenalkan Kak. Selamat malam semuanya. Ternyata mic-nya nggak kedengeran. Perkenalkan, nama saya Furki dari Bogor. Anak Abor ya, Abor, anak Bogor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Misbah dari Dari mana? Makassar. Oh, dari- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eja dari Pekanbaru. Kalau ini siapa yang nggak tahu? Masih ada yang nggak tahu Ejak nggak di sini? Oh ya. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Adit dari Surabaya. Dari Surabaya. Yang itu kan dikenalin. Itu siapa Indah? Aduh. Oke deh, kalau gitu kita boleh silakan duduk. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Nah, dari keempat biasa kita malam hari ini, mungkin kita mulai dulu yang aku paling penasaran ya dari Bang Misbah dulu kali ya. Tapi sebelumnya nih aku mau terima kasih dulu nih. Kalau semuanya udah hadir di acara malam hari ini Gathering National Big Family. Jadi boleh Bang Misbah kita ngobrol dulu ya. Bang Misbah ini kan terkenal handal banget nih di pergunungan kan. Karena kan Misbah M-nya mountain. Masuk. Atau M-nya merescue. Enggak dong. Oke. Nah, boleh dong Bang. Pengen tahu nih kan. Pasti teman-teman sering banget juga ngeliat Bang Misbah ya, kalau nggak di konten aja. Pokoknya di sosmed banyak banget nih orang-orang wajah sosok Bang Misbah ini. Boleh Bang diceritain biasanya nih misalkan mau naik gunung, apa aja sih persiapan dan strategi yang disiapin gitu untuk mendaki, apalagi terutama ke gunung-gunung yang sulit gitu. Boleh di-share Bang? Ya, strategi ya. Strategi sebenarnya kalau dari beberapa perjalanan itu saya biasanya menerapkan konsep sederhana sih 5W tambah. Yang aku paling penasaran ya dari Bang Misbah dulu kali ya. Tapi sebelumnya nih aku mau terima kasih dulu nih. Kalau semuanya udah hadir di acara malam hari ini Gathering National Big Family. Jadi boleh Bang, pengalaman tersulit waktu itu, keadaan tersulit ketika naik gunung itu boleh diceritain nggak Bang? Dan bagaimana bisa melewatinya? Sulit, keadaan tersulit. Contoh mungkin di yang bisa ini Eja ya, bareng ya di Gunung Jandi. Nah di Gunung Jandi itu
walaupun sudah direncanakan secara detail, tapi ternyata kondisi di lapangan juga ternyata berbeda gitu. Nah beruntungnya kemarin kita punya beberapa plan, kayak misal dalam kondisi apa namanya tersesat gitu ya. Nah karena beberapa orang sudah dibekali dengan kemampuan survive, jadi waktu itu tuh kita mencoba untuk membuat bivak alam. Jadi nggak tidur di tenda tuh? Nggak tidur di tenda. Kita memanfaatkan apa yang ada di dalam alam, sebagai alas, sebagai atap, sebagai makanan mungkin walaupun sedikit gitu ya. Sama Ejak? Sama Ejak di Pekanbaru ya. Nangis ya bang? Apa? Ejak nangis ya? Awalnya sih sedikit kaget ya. Pas turun di tebing itu tuh pakai webbing, mungkin beberapa orang juga baru pertama kali turun pakai di tebing itu pakai webbing, jadi sedikit panik lah gitu. Karena nggak Tapi biasa. bukan Ejaknya sih yang panik, Ejak mah seneng. Oh gitu. Ini ya, itu cuma Ejak ya? Oh enggak. Oke. Berikutnya nih bang. Kemarin itu kan naik Gunung Rinjani ya. Itu sempat ada cerita nggak di sana yang mungkin bisa di-sharingin tuh? Kejadian. Oh, yang Rinjani kemarin. Iya. Kebetulan 3 hari yang lalu gitu ya. Sebenarnya tujuannya itu bukan mendaki gunung sebenarnya. Oh gitu. Kemarin itu kebetulan saya diundang sebagai berlatih bersama sama teman-teman pramuka, tapi kebetulan tempat balai Taman Nasional itu kan bersebelahan sama lokasi kegiatan itu. Kebetulan lihat mobil Basarnas. Nah ternyata penasaran. Biasanya kan kalau ada mobil Basarnas ada proses pencarian gitu ya. Nah akhirnya penasaran tuh nanya. Nah ternyata betul ada orang hilang. Nah karena kebetulan beberapa tahun terakhir memang sering ikut pencarian seperti itu, karena kebetulan di organisasi saya itu salah pilarnya itu kan kemanusiaan. Nah mungkin dari dulu udah dibentuk seperti itu, akhirnya penasaran lah dengan informasi itu, akhirnya ikut bantu pencarian selama 6 hari. Selama 6 hari dan akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Misbah dan teman-teman tim pencariannya ya, sangat berjasa. Nah, kalau Gunung Trikora, Bang Misbah, itu kan salah satu yang kita tahu gunung tersulit di Indonesia ya. Ya, betul. Apa ada kejadian atau challenge terbesar apa sih di gunung itu yang mungkin teman-teman nih mau tahu gitu? Oke, Trikora. Jadi mungkin di tahun ini udah cukup sering ya mendengar Gunung Trikora. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita sangat jarang mendengar gunung itu. Nah kemarin itu salah satu program teman mendaki gunung di sana itu, karena beberapa tahun terakhir belum ada yang mendaki ke situ. Setelah tahun 2001 kebetulan teman-teman yang giatnya di tebing waktu itu buka jalur. Nah akhirnya salah satu program teman juga kebutuhannya di Papua, akhirnya menyarankanlah Gunung Trikora itu. Nah tantangan yang ada di Gunung Trikora itu yang salah satu gunung tersulit, sebenarnya ada banyak. Biasanya karena keamanannya ya, mungkin yang kita kenal di Papua juga keamanannya cukup cukup berbahaya ya. Itu pertama. Terus yang kedua kondisi medannya. Bagi kami yang mungkin beberapa orang belum mendaki di ketinggian 4.000-an itu cukup harus memiliki persiapan yang lebih panjang gitu. Mungkin beda kalau kayak Forky kemarin udah santai-santai aja itu pendakian Trikora. Nah dari situ kondisi medan, dan kebetulan Trikora itu adalah salah satu gunung yang didaki dengan menggunakan peralatan teknikal. Nah makanya kita juga perlu latihan berbulan-bulan untuk melatih penggunaan alat-alat vertikal itu, seperti itu. Jadi memang tingkat kesulitan Gunung Trikora itu cukup, bagi saya pribadi juga cukup berat lah. Makanya kita punya persiapan sekitar 4 bulan, dari latihan fisiknya, latihan teknikalnya, seperti itu. 4 bulan latihan? Kurang lebih 4 bulan. Dalam seminggu itu berapa kali latihan Bang? Nah kalau dalam seminggu itu biasanya kita latihan pribadi, individu. Nah
Setelah itu paling yang kita maksimalkan itu di pelatihan vertikalnya itu dengan menggunakan single rope teknik. Oh gitu. Jadi ini latihan grup, Latihan sama-sama Betul. selama 4 bulan untuk mendaki Gunung Trikora. Iya betul. Luar biasa sekali. Ada nggak teman-teman yang tertarik naik Gunung Trikora? Oh, ternyata banyak loh. Mungkin habis ini bisa berguru dengan Bang Misbah dan kamu. Belajar bersama. Oke, nah Bang, kemarin itu kalau nggak salah di pendakian Bang Misbah pakai jaket Sigura ya? Sama di pakai Trikora Sigura. saya pakai Sigura. Betul. Itu gimana sih di gunung yang dingin kan pasti karena tinggi 4.000-an. Betul. Nah, jaketnya itu gimana? Boleh di review nggak? Mungkin teman-teman di sini bisa tahu. Ya kalau Sigura itu kan mungkin masuknya di outer layer ya. Outer layer itu kemarin kebetulan pas puncak dan saat hujan juga sempat saya pakai karena di Gunung Trikora itu suhunya sampai di -3 ya Pak? Apa 3 derajat ya? Iya di subuh itu -3. Nah kebetulan saya pakai Sigura itu sebagai outer layer. Yang sebelumnya yang saya pakai mid layer. Setelah itu pakai Sigura itu. Seperti itu. Jadi selama di -3 itu sebenarnya tergantung layernya juga sih, yang base layernya, mid layernya, outer layernya. Tapi setelah saya pakai di Trikora itu Sigura cukup nyaman lah untuk melakukan pendakian pada saat puncak itu. Ya, setuju. Pernah juga soalnya pakai Sigura, mantap. Oke, berikutnya ini tenda Tambora Ultralight juga pakai kemarin. Ya, nah itu testimoninya gimana Bang? Tenda Tambora kita pakai di Gunung Harun ya Jack. Tambora Ultralight karena waktu itu tuh Gunung Harun pencarian data dan informasinya itu cukup sulit, jadi kita juga perlu meminimalisir beban karena pendakian yang direncanakan itu sekitar 8 hari yang akhirnya mungkin juga tembusnya juga 6 hari. Nah beberapa logistik, beberapa peralatan juga kan memang cukup berat ya, makanya kita memilih yang cukup ringan dan compact seperti itu. Oke, berarti ringan ya beneran Cukup ringan karena bahannya nilon. Karena bahannya nilon. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sharingnya Mas Bang Bisma, benar-benar menginspirasi kita semua banget ya. Teman-teman di sini yang sehari-harinya rebahan naik gunung, jangan lupa latihan fisik dulu. Terus juga jangan naik gunung bener-bener nggak tahu apa-apa sama sekali ya, karena kita nggak tahu situasi di atas gunung gimana. Jadi belajar dari Bang Misbah, perbanyak lagi pengetahuannya sebelum mendaki demi keselamatan kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ke sharing berikutnya yang sudah dinanti-nanti dan penasaran banget. Aku juga penasaran banget. Kita sambut sharing dari Kak Furki, tepuk tangannya. Selamat malam Kak Furki. Nah, ini di sini banyak banget teman-teman pasti juga bertanya-tanya dan pengen dengar cerita dari Kak Furki nih. Kemarin kan baru selesai ekspedisi ke Spantik-Tik ya. Nah, boleh dong Kak Furki diceritain dulu deh secara garis besar gimana sih pengalaman pas lagi daki Gunung Spantik kemarin? Terima kasih Mbak Siva. Jadi selamat malam semuanya sebelumnya. Jadi saya mau ceritakan beberapa bulan lalu di bulan Agustus saya sempat mendaki ekspedisi ke gunung namanya Spantik-Tik atau puncak Spantik. Itu ada di pegunungan Karakoram, letaknya di negara Pakistan. Nah jadi gunung itu memiliki ketinggian 7.027 mdpl atau meter di atas permukaan. Nah saya pergi ke sana, durasi pendakiannya 30 hari ekspedisinya. Namun pendakiannya sendiri, maksudnya jalan kakinya atau proses climbingnya itu sekitar 3 minggu 21 hari. Sisanya di kotanya atau perjalanannya. Dan itu pertama kalinya saya mencoba mendaki ke gunung di atas ketinggian 7.000. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan ya. Wow, luar biasa. Dan kalau Kak Furki sendiri penasaran dong kenapa milih Spantik-Tik itu kemarin? Oke. Jadi sebelum mendaki ke Spantik-Tik saya sudah pernah mendaki ke gunung di atas 6.000 mdpl. Jadi kenapa milih Spantik-Tik itu? Karena selain ketinggian gunung
bersalju atau tiap gunung pun memiliki kesulitan masing-masing. Jadi kalau kemarin Gunung 6000 itu dia gunungnya hanya yang walking peak namanya, jadi kita berjalan ke puncaknya, nggak butuh teknis apapun. Sedangkan untuk yang ketinggian 7000 ini saya mau mencoba ketinggiannya, altitude-nya, tapi selain itu juga saya mencari gunung dengan ketinggian 7000 tapi memiliki teknis yang lebih complicated. Jadi memang motivasinya untuk belajar lebih luas lah tentang pendakian. Oke. Jadi sama sekalian belajar yaitu membuat video dengan kesulitan seperti itu. Jadi memang mau mencoba. Waktu itu sih goalsnya memang belajar. Jadi bukan puncak sebenarnya. Tapi alhamdulillah kemarin sampai ke puncak. wow, keren banget, luar biasa Kak Burki. Nah, penasaran nih kan karena Spantic Peak itu jauh ya, maksudnya di luar negeri. Teman-teman di sini juga pasti penasaran nih. Mungkin boleh di-share secara singkat Kak Burki. Kira-kira persiapan untuk mau naik gunung di luar negeri itu apa aja sih, mulai dari perizinan, persiapan fisik, sampai peralatan yang harus disiapkan? Biasanya paling saya biasanya misahin teknis dan non teknis. Teknis itu untuk di pendakiannya, dan non teknis itu di luar pendakian ya, kayak bikin kisah seperti apa, pesawat seperti apa, bagaimana mengumpulkan dananya, sponsor segala macam. Nah untuk teknisnya saya pertama kali saya pasti mencari, kalau teman-teman suka mendaki tahu GPX file, dia yang menginfokan seluruh rute di gunung tersebut. Nah karena Spantic ini jarang didaki oleh teman-teman pendaki internasional juga, jadi saya kemarin agak kesulitan untuk mencari rutenya. Ada juga hanya potongan-potongan perbagian, jadi kemarin agak lama untuk riset, cuman akhirnya ketemu dan coba saya cocokkan dengan rute. Jadi saya juga merisetnya itu selain melihat internet atau blog, saya juga mencari orang yang tahun lalu pergi ke sana. Jadi saya wawancara, bukan wawancara sih, maksudnya saya chat ke mereka apa aja kesulitannya, rute yang mereka lalui. Dari sana saya lihat ketinggiannya seperti apa, teknisnya di sebelah mana. Nah dari situ saya mencari semua info, mengumpulkan semua resiko-resikonya, lalu saya bikin itinerary. Oke, jadi di awal untuk penting banget untuk tahu dulu ya, untuk kenal dulu ibaratnya sama gunungnya. Karena kalau misalnya setelah saya riset ternyata waduh jauh banget dari kemampuan saya nggak akan pilih itu gitu. Oh gitu. Jadi kalau kemarin waktu saya lihat baca resikonya, oh sepertinya bisa nih dipersiapkan dalam 1 tahun, kan ada fisik, terus melihat cuaca seperti apa nanti, seperti itu. Terus untuk non teknisnya biasanya kayak persiapan pesawat atau mungkin sponsor untuk dana dan beberapa non teknis lain biasanya dipersiapkan menjelang keberangkatan, mungkin 2 atau 3 bulan sebelum keberangkatan. Tapi untuk yang dari jauh-jauh hari itu riset untuk teknis gunungnya sendiri. Selama 1 tahun? Ya 1 tahun dengan persiapan. Luar biasa, persiapan 1 tahun dan yang luar biasa tangan dulu. Kak Burki sendiri ketika mencari tahu tentang Spantic Peak ini, resiko apa sih yang tadi disebutin itu yang ada di gunung ini dan challenge-nya apa? Jadi karena ini gunung dengan ketinggian 7.000, kalau kemarin yang gunung ketinggian 6.000 itu teknis mendakinya itu kita hanya bergerak dari titik 1 ke titik 2 semakin tinggi gitu. Sedangkan untuk ke 7.000 manusia itu butuh aklimatisasi. Jadi ada di saat dimana saya naik ke ketinggian 6.000, turun lagi ke 5.000, naik lagi ke 6.500, turun lagi ke 5.500. Nah seperti itu. Nah jadi teknisnya adalah kita harus bikin itinerary, kapan kita naik, kapan kita turun, lalu kita juga harus memperhitungkan logistiknya harus berapa banyak. Juga memperhitungkan kita udah bikin itinerary, nah jangan sampai saat kita muncak itu lagi bad weather atau lagi badai. Karena badai itu kan ngaclok ya, nggak tentu. Iya. Nah sedangkan kita juga harus memperhitungkan. Nah bagaimana memperhitungkan cuaca? Biasanya kita melihat ke beberapa aplikasi ramalan cuaca, dan itu juga nggak bisa hanya satu, beberapa aplikasi. Jadi kita baca semua datanya, lalu kita bikin itinerary dari itu sih yang agak susah saat di lapangan. Wow, ternyata benar-benar butuh riset yang panjang. Betul, ya untuk mendaki gunung itu. Kemarin perjalanan berarti Kak Burki dari Indonesia sendiri? Dari Indonesia sendiri, lalu di sana bergabung dengan tim dari negara lain, jadi ada 5 orang.
2 dari Australia, 1 dari Italia, 1 dari Belanda, saya di Indonesia. Pendakian berapa lama? Total tadi? Tadi 21 hari. 21 hari ya? Ya, 21 hari. Sempat ada pengalaman seru nggak Pak buat di sharing? Atau yang nggak dilupain tuh pas kemarin? Jadi ada karena itinerary itu dibikin oleh guide-nya, jadi kita agak berseteru sama guide-nya. Jadi saya juga bikin itinerary sendiri karena melihat kondisi tim, dan waktu itu kondisinya kita ada di camp terakhir dan akan menuju puncak. Kondisi lelah, jadi kita baru sampai jam 3 sore, tapi guide kami tuh nyuruh jam 9 malam sudah harus puncak lagi. Sedangkan hari itu tuh seharian kita udah hampir 12 jam perjalanan, jadi kita udah Capek banget ya. dan berembuk untuk summit di kemudian hari. Sedangkan saya juga udah lihat ramalan cuaca, 2 aplikasi itu udah bilang malam ini akan badai, tapi guide-nya bersikukuh untuk terus lanjut karena katanya kalau nggak sampai sekarang nggak bisa summit gitu. Cuman saya juga nggak tahu alasannya apa. Nah akhirnya kita summit jam 11 malam, lalu benar memang badai besar sesuai sekali. perkiraan. Sesuai perkiraan, dan kita akhirnya putar balik. Nah di situ kita agak berseteru dengan jadwal gitu. Oke, tapi nggak ada kejadian seperti mungkin kecelakaan atau terjatuh atau kecelakaan lebih ke terjatuh sih. Cuman itu saat turun setelah summit. Setelah pendakian. Kalau di gunung bersalju itu treknya itu berubah-berubah. Artinya si salju itu kan punya, kalau dia malam hari suhu kan rendah, jadi si saljunya tuh padat, lebih gampang dilangkah gitu. Sedangkan kalau agak siang sedikit, mungkin jam 10, jam 12, matahari itu kan bersinar terang banget ya, panas. Si salju itu jadi kayak lebih meleleh, mungkin seperti kita kalau ke Rinjani jalan di letter E lah, susah gitu jalannya. Nah sedangkan ini salju, dan di bawah salju itu kan bukan hanya batu tapi ada jurang, ada tebing, jadi lebih susah untuk berjalan di siang hari. Nah waktu itu kita turun sudah siang, jadi beberapa dari kita terjatuh dan tali pengaman pun nggak terkait dengan benar, jadi kita agak meluncur sedikit ke bawah. meluncur itu maksudnya terperosok Ya, terperosok. Lalu kayak kita ada sistem rescue gitu beberapa menit, setengah jam. Oke, itu sistem rescue itu berarti per orang udah harus tahu harus melakukan apa gitu. Iya, udah harus tahu Mas. Jadi kadang kan alat yang kita bawa kalau nggak lengkap kita kan susah untuk rescue. Cuman karena saya prepare sendiri ya, sebenarnya kan harusnya di provide oleh tim. Cuman kalau saya sukanya bawa sendiri karena takutnya saya yang hilang sendiri gitu, atau saya yang terjerembab sendiri. Jadi waktu itu sih aman aja. Luar biasa, tepuk tangan, hebat banget. Nah, dengar-dengar kemarin juga waktu naik statik ya, pakai jaket lagi ya? Ya, aku pakai jaket sanga laki. Nah, boleh diceritain nggak itu di luar negeri pakai sanga laki gimana Kak testimoninya? Jadi layering di sana kan beda-beda ya. Tapi yang pasti sangat dingin kan di sana. Nah, pakai jaket sanga laki itu dia nggak terlalu bulky, nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu tipis. Oke. Jadi di sana kan ada beberapa kegiatan, ada yang di dalam tenda, ada yang di luar tenda kayak mungkin tadi salju atau mungkin air atau mungkin sesi. Nah itu saya cuma bisa pakai satu jaket itu aja, nggak perlu ganti-ganti jaket gitu. Jadi kan kalau misalnya kita di dalam tenda itu lebih hangat ya. Jadi kadang kalau pakai jaket yang terlalu tebal harus ganti lagi. Dan kalau di luar, kalau kita pakai jaket yang terlalu tipis, kita harus ganti yang lebih tebal. Jadi yang jaket sanga laki itu pas banget bisa. Jadi saya nggak usah ganti-ganti jaket. Juga karena bentuknya ramping ya. Dia kalau pas saya aklimatisasi berjalan gitu dan pakai harness, dia istilahnya nggak ngeganggu lah. Karena kan kalau pakai harness dia harus ngambil tali atau ngambil alat terus cepet. Nasi jaket ini nggak menghalangi, kita masih bisa gerak bebas gitu, enak. Luar biasa. Di sana suhunya sampai berapa tuh? Sebenarnya kalau siang itu, kalau matahari terik itu mungkin di 10 atau 11, tapi kalau di malam hari itu bisa minus 20-an. Minus 20-an. Itu rasanya kayak gimana? Rasanya nggak mau keluar tenda udah. Berarti gerak aja juga malas gitu ya. Kalau tiba-tiba lapar mau buang air kecil atau buang air besar, ya harus keluar. Berarti kita harus pakai semua jaketnya. Kalau misalnya siang ya nggak masalah karena suhunya juga nggak terlalu dingin. Tapi kalau malam hari ya kita harus pakai pakaian lengkap, pakai
fix juga baru keluar. Tapi biasanya sih kita kayak udah buang air dulu sebelum sunset gitu. Memang karena malas juga kan keluar malam-malam. Oke, kalau di sini kan kita buang air galinya tanah. Sana berarti gali salju kak? Gali salju. Oh gali salju. Tapi gali saljunya tuh harus dalam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buang air saat malam hari atau sore hari, saat saljunya tinggi. Saat siang hari kan saljunya turun. Nah, kelihatan itu. Jadi harus dalam. Oke. Nah, dengar-dengar Kak Fargi sekarang lagi mempersiapkan ekspedisi ke Gunung Rasen sendiri ya? Keinginan ada, cuman kondisinya sekarang itu agak susah diakses, mungkinnya perizinan, akses. Tapi semoga sih bisa kesampaian dan mungkin kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan. Kak Fargi mau ekspedisi ke salah satu Seven Summit dunia, kita doain ya teman-teman semoga lancar. Amin. Terima kasih banyak untuk sharingnya Kak Fargi. Nanti tenang ya teman-teman, buat yang mau nanya akan ada sesinya sendiri. Sekarang kita lanjut dulu ke brand ambassador Big Adventure dan Big Armor kita. Siapa lagi, tidak lain tidak bukan Ejak dan Mas Adit. Nah, Jak, Mas Adit, kan sering banget nih ya ngeliat Ejak sama Mas Adit tuh barengan sama Bang Misbah, barengan sama Kak Fargi gitu. Awal kenalnya tuh gimana sih, ceritain dong, dan akhirnya bisa sering bareng-bareng gitu. Coba dulu nih. Dari Ejak dulu deh. Jadi kami itu awal kenalnya tuh hampir di masing-masing gunung. Kayak ke Kak Fargi itu aku pertama kali kenal tuh di Gunung Leuser ya Kak, pertama kali. Terus kayak sama Bang Misbah itu di Gunung Jadi. Jadi kayak beberapa kali melakukan ekspedisi sama teman-teman tuh kayak selama di gunung tuh kayak ngerasa cocok aja gitu setiap cerita. Karena kan di gunung berhari-hari ya. Nah, kenapa kami cocok? Karena kayak jokesnya masuk gitu loh. Jadi kayak setiap jalan tuh kan kayak, aduh, kok grogi apa ya? Tunggu ya. Jangan diliatin dong Ejaknya. Ulang ya. Atau Jak, kamu ngomongnya sambil madep sana boleh? Boleh. Oke, lanjut. Jadi kayak karena jokesnya nyambung, jadi kayak kedepannya tuh kami jadi sering mendaki bareng gitu loh. Kayak kedepannya tuh, tunggu. Mas Adit dulu deh. Coba dari sisi Mas Adit gimana? Maaf. Selamat malam semuanya. Kok pada lemes ini? Ngantuk atau gimana? Jadi pertama kali saya kenal Ejak itu pertama kali nongkrong. Terus nyambung diajak teman saya. Gini ya, jadi kebetulan saya tuh punya satu rumah juga. Mungkin ada yang kenal yang namanya Arsa Bahtiar. Nah, beliau ini salah satu yang pertama ngehandle atap. Dan kemudian hari beliau ini ada bermasalah dengan hal yang tak terduga gitu, mempunyai kabar buruk, dan akhirnya saya diwakilkan untuk mewakili beliau untuk menggantikan beliau ekspedisi atap negeri gitu. Jadi saya dikirim untuk menggantikan beliau, dan dari situ saya kenal beberapa orang juga gitu, terus kenal juga sama Fargi, terus kenal sama Misbah, kenal juga sama Mangga dan lain, dan ketemu Eja juga waktu itu dikenalin juga sama beliau. Jadi awal titik kenalnya ya satu circle gitu, saling nyambung aja gitu di dunia konten kreator gitu juga. Kalau aku gitu. Udah balik aku lagi. Maaf ya tadi ya, udah minum, udah santai. Ulang lagi pertanyaannya boleh? Boleh. Jadi Jak, gimana awalnya kamu Mas Adit itu bisa sering ada yang bilang semangat saya katanya. Makasih. Yang bilang bukan Mbak itu tapi Mas itu. Iya, gue sering. Nah, terus katanya ya jadi gimana awal ketemu Mas Adit, terus sering mendaki bersama sama Bang Misbah, sama Kak Fargi sampai sekarang nih masih sering. Kalau Mas Adit itu pertama kali ketemu itu kita awalnya karena nongkrong, karena aku tinggal di Bandung juga kan. Nah, sedangkan kalau kayak Kak Fargi itu pertama kali ketemunya itu waktu ekspedisi ke Gunung Leuser. Dan sedangkan sama Bang Misbah pertama kali itu kenalnya di ekspedisi Gunung Harun. Nah, jadi gitu suaranya. maaf. Nah, jadi terus iya.
Gunung Jadi. Boleh nggak sih ngadep sini aja? Gunung Jadi kan. Pilihannya kamu yang madep belakang atau semuanya Nah, ini madep belakang? kalian ngadep belakang semua deh. Nggak bercanda. Ya, dari situ mulai kenal dan lama-kelamaan. Dan tepat 9 tahunnya itu di tanggal 28 November Oktober nanti, itu pas benar Enem 9 tahun. Ini abadi sesungguhnya bang, nggak bakal tumbuh katanya. Pernah aku siram nggak tumbuh juga bang. Tahuan kecil nggak diimunisasi nih, kekurangan ASI ya. Ya teman-teman kita masuk. Dan temennya dengan pede kalian tahu bilang apa? Oh busuk, apa nggak diletak? Cerbengnya tuh bagus. Iya, keren kali. Aku belum turun, tolong. Bang, tapi bener bang, Big Adventure tuh paling bagus, terbesar di dunia. Karena ada bignya. Iya bener bang, kalau yang terbaik udah pasti. Purnama bersinar, terangi malamku, dari yang
you.